Bung Rocky, sudah bisa kita duga perseteruan PDIP dengan Jokowi dan keluarganya ini bakal panjang dan ini bisa jadi perang bubat. Hasto sebagaimana dikatakan juru bicara PDIP Guntur Romli sudah menyiapkan video-video pilihan yang katanya berisi bukti-bukti dugaan korupsi para petinggi negara. Sementara sahabat dari Hasto, Koni Rahakundini, yang sekarang berada di Rusia, katanya dia sudah mengamankan dokumen-dokumen penting milik Hasto ini yang kalau begitu dibuka bisa jadi bom waktu ini. Ya, tentu kemampuan Ibu Koni mendeteksi kasus ini dari awal ketika berbicara di Akbar Faisal podcast sudah menunjukkan, mengindikasikan bahwa persiapan untuk perang data, perang isu, bahkan perang kasus memang sudah matang. Nah, karena itu kalau Ibu Koni menunjukkan dengan saksama bahwa peristiwa-peristiwa yang mungkin akan dicicil di dalam perseteruan antara Pak Hasto dengan Pak Jokowi itu pasti akan memunculkan banyak spekulasi, terutama spekulasi tentang ya 10 tahun Jokowi memerintah itu seluruh data pasti ada di PDIP itu, dan itu juga yang membuat kita dari awal mengetahui bahwa Ibu Mega tidak mungkin ditaklukkan hanya oleh ancaman Jokowi, yaitu mentersangkakan saudara Hasto. Hasto sebagai sekjen paham dari jarak fenomenologi yang paling dekat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dalam hati mungkin Pak Hasto bilang, I know what you did last summer. Aku tahulah apa yang Anda lakukan di musim panas yang lalu. Kira-kira itu, saya mengutip judul film aja tuh. Jadi Pak Jokowi tentu sebagai tahu informasi, bahwa satu KPK waktu telah melakukan akan ada penyidikan terkait duel, dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan duel Hasto isu, Kristianto bersama-sama dengan duel Harun Masiku dan sejumlah pihak skandal lain. misalnya. Komisi Pemberantasan Korupsi Sebetulnya dikabarkan Republik telah Indonesia menetapkan Sekjen harus PDI sudah Perjuangan bersiap-siap Hasto untuk sebagai mengikuti tersangka. Penetapan tersangka Hasto berdasarkan dramaturgi surat yang perintah panjang penyidikan ini yang Sprindik dimulai tanggal 23 dari Desember tahun keinginan Pak Jokowi 2024. untuk mengacak-acak PDIP. Nah, itu salahnya atau bukan atau Dari apa itu Jakarta, Diko konyolnya Habibur-Rahman, kalau Raden TV seorang yang melaporkan. berkuasa bertahun-tahun itu akhirnya tidak mampu lagi menahan ambisinya untuk merusak partai yang bagi dia itu bersarang seluruh rahasia hidup dia tuh. Maksudnya rahasia hidup publik dia tuh, yang sangat mungkin juga ada rahasia hidup privatnya. Menurut dugaan Anda, apa sih bukti yang disiapkan oleh Hasto dan yang sekarang disimpan oleh Koni? Karena kok sampai ini serius banget ini diamankan di notaris di Rusia. Mungkin kita bisa mulai memperkirakan jenis dokumen apa sih yang dipegang oleh Bu Koni itu. Yang tertulis, oke, video mungkin, bukti-bukti, ya orang menduga gratifikasi misalnya ini. Tapi tetap kita tahu bahwa politik itu selalu harus dibaca dalam dua lapis. Lapis pertama adalah apa yang ditampilkan, lapis kedua adalah apa yang akan disusulkan untuk membatalkan apa yang ditampilkan, kan itu intinya tuh. Bahkan ada lapis ketiga untuk membatalkan lapis kedua, begitu seterusnya sampai akhirnya terbaca secara lengkap bahwa sebetulnya satu sampai seterusnya itu ada satu rangkaian. Nah, ini yang juga jadi bahan spekulasi. Apakah kalau KPK menduga bahwa dokumen-dokumen itu akan mendebarkan KPK, apakah KPK akan lanjut dengan kasus ini? Kalau ternyata dalam 1-2 hari kemudian KPK mulai cari cara untuk melemahkan positioning dia sendiri dengan mulai kalimat-kalimat negosiasi, itu petunjuk pertama bahwa seluruh dokumen yang ada pada Ibu Koni itu betul-betul otentik, dan itu pasti ada dokumen tentang kejahatan Jokowi. Kan nggak mungkin itu dokumen tentang kejahatan Ibu Mega. Dalam hal ini Ibu Koni memberi semacam jaminan bahwa apa yang dia ketahui itu adalah tentang sesuatu yang menyangkut kekuasaan Pak Jokowi. Kan dia sebut di situ soal-soal yang kita tahu secara
secara pemberitaan, tetapi tentu Ibu Koni lebih punya kedalaman dalam soal apa yang diketahui oleh publik. Jadi itu yang kita sebut dari awal sebagai dilema dari KPK. Nah, kalau dia mau terusin, maka konsekuensinya KPK mungkin harus panggil anak-anak presiden, itu yang diindikasikan oleh Ibu Mega, atau mungkin juga Ibu Iriana mungkin akan jadi dipanggil KPK bila ada dokumen yang menyangkut keluarga presiden. Kan semua itu indikasi yang menunjukkan bahwa memang bukti-bukti itu tidak sekedar bukti yang akan disodorkan oleh KPK, tapi bukti yang bahkan bisa disodorkan oleh pihak ketiga, tuh dalam hal ini adalah Ibu Koni. Hasto ini tampaknya sudah siap banget menghadapi perang panjang. Nah, karena Hasto tampaknya bukan hanya menyiapkan data korupsi Jokowi dan keluarganya, tapi juga skandal-skandal yang oleh Guntur Romli disebutkan akan mengubah peta penanganan korupsi, tapi juga publik opini. Selalu kita mampu untuk mengintip dalam peristiwa korupsi, selalu ada dimensi skandal di situ, dan session tentang isu itu yang ditunggu publik. Karena Pak Hasto dengan tenang mengatakan bahwa dia mampu, atau dengan tegak lurus sebagai muridnya Bung Karno, itu bahkan tidak ada gentar sekalipun kalau itu menyangkut keadilan, menyangkut martabat bangsa, menyangkut kejujuran di dalam politik. Jadi kelihatannya, atau bahkan bisa dipastikan, bahwa Pak Hasto tentu siap dengan perang panjang ini. Dan perang apa aja, ya itu bukan sekedar perang hukum, bukan sekedar perang politik, tapi dimensi-dimensi lain yang sifatnya skandalus, itu hal yang selalu ada di dalam setiap peristiwa politik itu. Nah, itu saya kira yang dimaksudkan oleh Ibu Koni, bahwa data-data itu sudah diamankan, dan karena itu nggak perlu takut tuh bahwa itu akan dihilangkan sebagai barang bukti itu, atau sebagai petunjuk-petunjuk yang memungkinkan KPK itu mengerti bahwa ini peristiwa ini itu sebetulnya di belakang peristiwa hukum ada peristiwa politik, di belakang peristiwa politik ada sesuatu yang rahasia tuh. Ya, itu kenikmatan kita menonton dramaturgi dari peristiwa Harun Masiku ini. Dan ini kesempatan juga kita belajar bahwa kekuasaan yang terlalu lama itu pasti punya ambisi, dan kekuasaan yang punya ambisi itu artinya dia akan memburukkan dirinya sendiri. Itu Pak Jokowi terlalu lama berkuasa, lalu dia timbulkan ambisi untuk punya backup dengan berupaya mengambil alih PDIP. Itu Pak Jokowi tetap punya banyak masalah yang mungkin sekali jadi pertimbangan dia, sehingga dia menginginkan supaya politik masih bisa dia kendalikan. Kan itu juga petunjuk terbalik bahwa kalau ada orang ingin mengendalikan sesuatu, itu artinya dia tidak ingin rahasianya dibongkar oleh orang lain, karena itu dia mesti ambil alih kan kekuasaan itu. Apalagi dalam soal politik yang selalu banyak skandal, maksudnya kemampuan kita untuk membaca politik harus juga didampingi oleh kemampuan kita membaca yang terselubung, yang biasa disebut sebagai skandal. Jadi sekarang ini kita tinggal menunggu kapan video-video itu dirilis ke publik, dan mungkin nanti kalau diperlukan atau dianggap nggak cukup, ya ini dokumen yang di Koni ini juga akan diledakkan atau mungkin ditampilkan di pengadilan. Nah, sekarang Koni ini jadi seperti pemegang kotak Pandora, kotak kunci kotak Pandora dong ya. Ini kotak Pandoranya Jokowi and his gang gitu. Tinggal menunggu kapan waktunya untuk dibuka. Jadi bisa kita pastikan bahwa kunci kotak Pandora itu dipegang oleh Koni, dan dalam pengertian bahwa satu waktu secara metaforik dokumen-dokumen itu akan dibuka, dan di dalam mitologi Pandora itu setelah kotaknya dibuka, evil evolves, itu apa namanya, itu kejahatan kemudian keluar di dalam kotak itu. Tapi sekali lagi, cerita tentang Pandora sebetulnya adalah cerita tentang kecerdasan seorang perempuan untuk membuka kotak itu
dengan kuriositas, kan itu selalu yang mesti kita ingat. Jadi jangan salahkan Pandora, justru Pandora membuka kotak itu karena dia ingin tahu apa isinya tuh. Jadi kelihatannya soal itu yang akan jadi pertaruhan di awal Januari, yaitu apa sih isi dari kotak Pandora yang kuncinya dipegang oleh Ibu Koni. Dan dalam mitologi Pandora itu kita tahu di dasar kotak itu setelah kejahatan muncul ada secari kertas yang tertulis di situ, bunyinya only hope remains, hanya harapan yang tinggal di dasar itu. Jadi sebetulnya kalau kotak itu dibuka tetap ada hal yang optimis bahwa kita bisa menuntun kembali negeri ini di dalam kebersihan demokrasi, di dalam etika politik. Nah, itu hal-hal yang baik dari peristiwa ini. Jadi kita tunggu aja perkembangan ini, kan ini akan panjang tuh, dan bagus juga supaya kita selesaikan semua beban yang masih tersisa di dalam memori kita tentang Presiden Jokowi, tentang kejahatan konstitusionalnya, tentang kasus-kasus yang digelapkan dan dimanipulasi yang merupakan laporan publik itu, yang selalu harus kita ingatkan bahwa banyak hal yang dilaporkan oleh publik tapi diabaikan oleh KPK, dan sekarang adalah saatnya untuk bersih-bersih kira-kira itu. Dan menurut pantauan akal sehat, ini peristiwa yang akan pada akhirnya jadi beban dari Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena dia akan menyebabkan turbulensi politik. Jadi Pak Prabowo tentu bersiap juga untuk mulai membaca arah dari peristiwa ini, dan jangan sampai peristiwa ini justru menyeret makin banyak nama dan akhirnya kita hidup di dalam suasana yang tidak, kalau pakai istilah hari ini, tidak kondusif untuk menuntun pertumbuhan ekonomi menuju 8% yang dibayangkan oleh Pak Prabowo. Saya kira itu analisis FNN. Sekali lagi ini ada analisis, silahkan pelajari dan silahkan temukan kisi-kisi di dalam analisis ini, karena analisis politik selalu di dalamnya ada kisi.